Selamat sore, mari kita akan segera memulaikan ibadah sore hari ini. Nyanyikan pujian begitu besar kasih Allah. Itu besar kasih-Mu padaku, tidak Kau dan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, tidak Kau pilih dan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu menolong kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh tersampaikan untuk kekuatan kami, supaya kami menjadi kehidupan yang selalu mengerti kehendak-Mu, di mana Engkau ingin supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mampu mematikan kemanusiaan kedagingan kami Tuhan, supaya kami hidup boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah mendengarkan firman Allah pada sore hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segera memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat sore. Selamat kita beribadah untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang pada sore hari ini kita akan bersama boleh mendengarkannya. Firman Tuhan sore hari ini saya akan menyampaikan dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-28 yang berbicara tentang pesan terakhir dari Daud untuk Sulaiman putranya. Kita tahu bahwa hal ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus supaya kita boleh mampu menjalani kehidupan sesuai dengan firman, supaya firman Allah itu menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama memulaikan poin yang pertama. Ayat 1 di situ dikatakan bahwa kerajaan Israel itu adalah kerajaan yang miliknya Allah, sehingga dia punya kebebasan untuk menentukan. Sebab kalau mengikuti tata cara Israel dahulu, sebenarnya Adonia atau kakak Sulaiman yang harus menggantikan Raja Daud. Tetapi di sini kita lihat ada kehendak Tuhan. Tuhan bisa saja berbuat sesuatu untuk menentukan masa depan bangsa Israel. Dan kemudian kalau kita lihat ayat 1 ini, kerajaan Allah, kerajaan Israel itu milik Tuhan. Allah mempunyai kebebasan untuk memilih. Kalau Allah memilih Sulaiman, itu menunjukkan suatu kasih karunia. Kasih karunia kepada Sulaiman, supaya Sulaiman bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi ini poin yang pertama, bahwa kerajaan Israel itu bukan miliknya Daud, bukan miliknya Sulaiman, tetapi miliknya Allah. Dan di sini artinya mengapa kita harus selalu hidup dalam roh? Karena kita tahu di sini ada kehendak Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak roh, maka kita harus mentaati apa yang menjadi kemauan daripada Tuhan. Sebab di sini kita lihat jelas kerajaan Israel itu adalah miliknya Allah. Jadi Daud betul-betul merasa sangat memerlukan untuk memberikan pesan-pesan kepada Sulaiman yang sangat penting, sebab ini pekerjaan yang sangat besar, pekerjaannya Tuhan, sehingga Sulaiman itu harus benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan Daud
Sebab Tuhan di sini berdaulat. Coba kalau kita membaca dalam Matius 20. Di situ dikatakan Matius 20 ayat, Tuhan punya kemauan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Di mana kalau Sulaiman diizinkan untuk membangun bait Allah, itu merupakan kehendak Tuhan. Sedangkan Sulaiman itu mempunyai kakak yang menurut kebiasaan bangsa Israel itu anak yang tertua yang harus menggantikan pimpinan Daud itu. Tetapi di sini kita lihat benar-benar merupakan kehendak Allah yang menjadi sesuatu yang kita pelajari. Kalau hidup kita ini mau dikuasai oleh Roh Kudus, maka biarlah kehendak Tuhan itu menjadi perhatian kita. Sebab di dalam Matius pasal yang ke-20 kita bisa membaca dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi ayat ini menunjukkan bukan berbicara tentang persoalan upah, tetapi Matius 20 ini berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang keselamatan itu Tuhan yang punya daulat, Tuhan yang punya hak. Sebab kita sudah tadi membaca, dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Seperti Daud itu menyadari Tuhan punya kehendak bahwa Sulaimanlah yang harus memimpin bangsa Israel. Itu kehendak Tuhan yang bisa kita lihat dalam Matius 20 ini berbicara keselamatan. Itu mempunyai suatu arti kemurahan bagi Sulaiman. Keselamatan juga diberikan kepada kita berdasarkan kasih karunia. Kasih karunia artinya kita yang dapat itu sebenarnya tidak layak untuk kita dipilih. Tetapi karena kemurahan Tuhan itu begitu besar, maka biarlah kita menyadari kasih karunia yang ada pada kita. Sebab menurut sesuai kehendak Allah. Pada sore hari ini, biarlah kita mohon supaya kita ini memahami bahwa Tuhan itu punya kehendak bebas mempergunakan miliknya. Kalau kerajaan Israel miliknya Allah, maka Tuhan punya kemauan Sulaimanlah yang memerintah. Ini suatu kemurahan, artinya buat kita sekalian sebagai umat Tuhan, kita merasa ada kasih karunia dari Tuhan, bisa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Itu sebabnya kita mohon kemurahan supaya kita bisa menghargai. Sebab di sini ayat 16 sudah dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sebab kisahnya di sini adalah orang yang bekerja pada jam yang pertama, pada permulaan, tiba-tiba ada orang menyusul, demikian seterusnya pada jam terakhir. Disitulah orang yang pertama merasa iri hati dan bersungut-sungut, menganggap mereka bisa mendapatkan upah lebih banyak. Tetapi ayat ini berbicara tentang persoalan keselamatan. Di situ ada kehendak Allah yang sangat dominan. Itu sebabnya kalau kita membaca Injil Lukas, di sini ada pribadi yang sebenarnya digambarkan seperti orang yang terakhir menjadi terdahulu. Sebab dalam Injil Lukas 23, di sini ada kisah orang yang selama hidupnya berbuat dosa, tetapi setelah dia hampir meninggal atau akan mati, dia bertobat. Sebab dia bisa mengakhiri hidupnya ini seperti dia ada pertobatan. Coba kita baca Injil Lukas pasal yang ke-23. Itu sebabnya pada siang hari ini, kalau kita membaca Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-40,
biarlah kehendak Allah itu membuat kita ini semakin menghargai kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai pelayan Tuhan maupun kita sebagai umat biasa. Tetapi kita yakin bahwa karena kehendak Allah yang bebas itu membuat kita ini orang-orang yang sebenarnya tidak berharga menjadi berharga. Injil Lukas pasal 23 ayat 40 dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ketika kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi orang yang selama hidupnya ini berdosa, tetapi ketika dia melihat Yesus disalib, dia ada satu kesadaran yang membuat dia ini seperti orang yang terakhir, bisa mendahului orang yang terdahulu, bisa menjadi yang terkemudian. Itu sebabnya pada sore hari ini poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Kalau Sulaiman dipilih oleh Tuhan, ini suatu kesempatan. Itu sebabnya Daud berkata kepada Sulaiman dengan pesan-pesan yang sangat, sebab di situ ada kekhawatiran dari Daud, apa bisa putraku ini masih muda sekali, masih sepertinya Daud ini memahami bahwa ini pekerjaan yang sangat besar. Tetapi kondisi Sulaiman itu sungguh-sungguh perlu dibantu oleh Daud. Sehingga akhirnya kenyataannya Daud menjadi kehidupan yang Sulaiman menjadi kehidupan yang akhirnya, kalau kita lihat selanjutnya poin yang kedua yang saya mau sampaikan, 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Mari kita lihat. Poin yang kedua adalah yang saya mau sampaikan, ayat 6 dan 7. Dikatakan, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, kialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Jadi kita lihat di sini Tuhan sudah memilih Sulaiman, dan ayat 7 kalau saya mau tambah, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku. Saya yakin bisa. Biarpun Sulaiman itu orang yang dipilih oleh Tuhan langsung, dan Tuhan mengatakan ada janji bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Israel. Tetapi pertanyaannya, janji Allah itu apa bisa berubah? Bisa. Kalau Sulaiman itu betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab ayat 7 itu menjelaskan, janji Allah apa bisa berubah? Bisa. Jika Sulaiman itu ayat 7 tidak memelihara firman Allah. Janji Allah akan berubah kepada kita sekalian, kepada Sulaiman, kalau kita tidak memelihara firman Allah. Sebab buktinya saudara bisa baca 1 Raja-Raja pasal
yang ke-11 ayat 1 dan 2, di situ ada bukti yang sangat nyata. Biarpun Sulaiman itu dipilih oleh Tuhan langsung, dan bahkan ada janji Allah dalam bentuk penetapan untuk selama-lamanya, tetapi kenyataannya ketika Sulaiman itu tidak memelihara firman Allah, maka hancurlah kerajaannya. Janji Allah tidak tergenapi. Janji-janji Allah itu tidak tergenapi. Karena apa? Karena Sulaiman itu tidak memelihara firman Allah. Coba saya lihat 1 Raja-Raja 11. Dikatakan ayat 1 dan 2. Sulaiman itu sebenarnya mendapat kemurahan. Allah itu bebas mempergunakan miliknya. Tetapi di sini pelajaran yang kedua adalah Sulaiman itu dapat janji Allah, dan sudah saya katakan tadi, apa bisa berubah janji Allah? Bisa, dengan catatan kalau Sulaiman itu tidak memelihara firman. Dikatakan ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Fir'aun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman. Jadi Sulaiman itu mendapat firman. Ada firman. Tetapi kalau firman itu tidak dipelihara, maka berubahlah janji Allah pada Sulaiman. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Jadi Sulaiman itu tidak memelihara sesuai pesan-pesan Tuhan. Jangan bergaul, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ini bukti bahwa Sulaiman tidak memelihara firman Allah. Seperti Simson tidak memelihara Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara dia menuruti keinginannya. Tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus. Akhirnya dia mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Maka terjadilah hilang kuasa janji Allah itu untuk menyertai dia. Sama seperti Sulaiman itu. Bahkan dikatakan pesannya Daud kepada Sulaiman yang kedua, kalau kita membaca dalam 1 Tawarikh pasal 28, coba kita baca. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah yang pertama, dan yang kedua, tuntutlah segala perintah Tuhan. Jadi di sini Sulaiman itu diajari oleh Daud untuk menuntut firman, artinya supaya mendapat firman. Menuntut artinya supaya mendapatkan. Seperti seorang ibu waktu bercerai dengan suaminya, maka terjadi perebutan anak. Akhirnya anak itu dirampas oleh suaminya, dibawa pergi. Sedangkan ibunya merindukan anaknya yang direbut itu. Maka dia menyewa pengacara untuk berusaha supaya anak yang hilang itu didapatkan kembali. Maka berusahalah wanita ini, istri ini, membayar pengacara untuk masuk di dalam peradilan. Kenapa? Karena wanita ini ingin menuntut supaya anak itu bisa kembali. Kita juga sebagai umat Tuhan, kita harus menuntut firman. Artinya kita berusaha untuk mendapatkan firman Allah yang menguatkan hidup ini. Kita harus berusaha menuntut
dengan cara berusaha mempelajari firman Allah supaya kita ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Jadi di sini tuntutlah perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya. Nah, ini di sini supaya kita menduduki negeri. Caranya adalah menuntut firman. Kita usahakan membaca firman Allah sampai hati kita dikuatkan. Ini cara untuk mempermanenkan kerajaan yang di tanah yang baik dengan penuh keamanan dan sebagainya, sehingga juga kita akan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu kemudian. Tetapi Sulaiman tidak melakukan apa yang menjadi nasihatnya Daud. Sulaiman tidak memelihara, Sulaiman tidak menuntut firman supaya meneguhkan kerajaannya, apa yang dia miliki. Ini sesuatu yang terjadi. Coba kita baca Roma pasal yang ke-8. Kita harus, apakah janji Allah itu bisa berubah kepada kita? Bisa. Kita harus hati-hati. Meskipun kita ini merasa kita dipilih oleh Allah, tetapi kalau tidak berhati-hati dalam kehidupan kita menjaga firman, memelihara firman, menuntut firman, artinya kita harus berusaha selalu ada firman yang menguatkan hati kita. Maksudnya berdampak supaya apa yang menjadi janji Tuhan itu menjadi permanen dalam kehidupan kita. Coba kita baca Roma pasal yang ke-8. Puji Tuhan, kita sore hari ini dengan keberadaan kita ini, kita mohon supaya Roh Kudus menguasai kita. Kenapa kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus? Paulus mengatakan, hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti daging, tetapi kita menuruti kebenaran yang Tuhan inginkan. Tuhan itu punya rencana mulia didasarkan atas kasih karunia. Sebenarnya kita adalah orang yang binasa sebenarnya, tetapi mengapa hari ini lewat firman-Nya Dia memberikan satu janji kemuliaan bagi kita sekalian. Roma pasal 8 ayat 4 dan 5, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi istilah menuntut firman itu tujuan utamanya adalah supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging. Firman itu akan menjadi milik kita, sebab kita menuntut firman itu harus ada dalam hidup ini dengan cara kita menghargainya, sehingga kehidupan kita ini hidup menurut roh, yang tidak hidup menurut daging. Bahkan dikatakan ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau Sulaiman menasihatkan anaknya, tuntutlah firman Allah, itu maksudnya untuk meneguhkan apa yang Allah janjikan kepada hidupnya. Tetapi karena Sulaiman tidak memelihara firman dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2, dan kemudian tidak menuntut firman supaya ada dalam hidupnya. Bahkan yang ketiga ayat 7 dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-7, di situ kita harus bertekun. Bertekun artinya kita harus tetap terus di dalam firman. Bertekun. Memang tidak mudah bertekun, tetapi kalau saudara bisa baca ayat 7 tadi dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 7,
ada juga istilah jika kita bertekun. Inilah yang saya mau sampaikan. Mengapa Daud sangat memerlukan untuk memberikan nasihat seperti ini? Sebab Daud mengerti ini pekerjaan membangun bait Allah adalah suatu pekerjaan yang sangat besar. Bahkan Daud sendiri mengatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 28 itu. Coba kalau kita baca 1 Tawarikh, dikatakan Daud mengatakan Sulaiman itu masih muda. Sulaiman itu masih muda dan dia mengerti namanya anaknya itu belum siap dan sebagainya. Dan akhirnya juga pesan-pesan di sini katakan, coba kita baca 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-7 dikatakan, coba saya ulangi lagi dari ayat 7, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Ini bentuk janji Tuhan kepada Sulaiman. Tetapi jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Bertekun itu artinya ya kita usahakan terus kita tetap setia kepada firman-Nya, tetap mentaati firman. Bertekun itu mempermanenkan janji Allah. Kalau saja Sulaiman ingin permanen menjadi raja, tetapi di sini karena perbuatan daging ini merusak janji Allah. Janji Allah itu rusak karena daging. Sehebat-hebatnya janji Allah, kalau kita tidak sungguh-sungguh merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kita bisa terlepas terhadap janji Allah itu. Kita bersyukur kalau pesan Daud ini mengandung hal-hal yang indah. Bahkan dikatakan ayat 9 1 Tawarikh 28 ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Jadi Daud itu punya suatu pengalaman, dia benar-benar mengenal. Dan Daud tahu betul apa artinya mengenal Allah. Dia bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau dia sangat memerlukan untuk memberikan nasihat ayat 9, dan engkau anak Salomo, kenalah ayahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Daud semacam ada suatu kekhawatiran dalam hidupnya. Kalau saja anakku Salomo ini tidak mengenal dengan baik pribadi Allah, maka ada suatu kerawanan-kerawanan yang terjadi di hari kemudian. Daud itu mengerti apa artinya mengenal. Sebab istilah pepatah mengatakan tidak kenal, tidak sayang. Daud punya pengalaman sangat sayang kepada Tuhan. Karena apa? Akibat pengenalannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya marilah kita sebagai ayah dan ibu, kita terus juga memberikan nasihat kepada anak kita supaya mengenal Allah dengan baik. Mengapa kita menasihatkan anak kita supaya kita mengenal Allah yang kita sembah? Ada kaitannya, kita ingin juga anak kita merasakan kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita alami bersama Yesus. Kita rindu supaya pengalamannya. Kita sebagai orang tua tidak ingin anak kita sengsara di kemudian hari. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Tidak ada. Mengapa kita memberikan nasihat kepada anak kita yang belum sungguh-sungguh kita dorong sungguh-sungguh, belum serius kita dorong keseriusan itu, karena ada sesuatu yang penting. Daud mengerti betul kalau anak saya ini tidak sungguh-sungguh mengenal. Dia sudah membayangkan bagaimana kemurahan yang sudah diterima itu bisa menjamin kehidupannya sampai rencana Allah yang indah. Itulah sebabnya inilah poin yang kedua.
yang saya mau sampaikan sore hari ini, biarlah kita mohon kemurahan. Nasihat-nasihat Daud ini merupakan suatu hal juga baik bagi kita, demi anak keturunan kita ke depan ini juga, supaya mereka dipakai Tuhan. Lebih-lebih kalau kita melayani Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau sampai ini tidak diperhatikan oleh Sulaiman, sudah bisa membayangkan. Dikatakan ayat 11, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dan berbendaharanya, kamar-kamar dan sebagainya. Ini sesuatu kepercayaan sebenarnya. Tetapi itu sebabnya kalau kita melihat kisah tentang Sulaiman itu, akhirnya tidak memelihara, tidak menuntut, tidak mengenal Allah dengan baik. Bisa kita bayangkan betapa hancurnya pemerintahan Salomo. Haleluya. Sebabnya saya mau sampaikan pada poin yang ketiga pemahaman firman ini, yaitu yang ketiga adalah, coba kita lihat di dalam ayat 3. Mengapa kita harus dikuasai oleh Roh Kudus? Sebab di sini kalau kita membaca ayat 9, di sini ayat 9 itu artinya Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu Maha Tahu. Kita harus mempunyai pemahaman bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Dan kalau kita pahami Tuhan Maha Tahu, maka ibadah kita ini sungguh-sungguh akan kita perhatikan dengan baik. Sebab kalau kita mengetahui Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu, kita yakin itu sebab karena karya Roh Kudus. Banyak orang Kristen tanpa Roh Kudus, sehingga menganggap bahwa Allah itu tidak Maha Tahu. Kalau saya tahu bahwa Allah saya adalah Allah yang Maha Tahu, saya mau berbuat apa? Saya tidak bisa bermain-main, saudaraku yang kasih. Kalau saya tahu Allah saya adalah Allah yang Maha Tahu, kita yakin tidak ada yang kita bisa sembunyikan dalam kehidupan ini. Seperti contoh, Daud waktu sembunyikan kesalahannya dalam 2 Samuel pasal 12. Sebab ayat 9 di sini, Tuhan menyelidiki. Ayat 9 saya bacakan dulu, 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Pesannya Daud, dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Mari kita mohon selalu Roh Kudus menolong kita. Untuk apa? Untuk supaya kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau Allah kita yang kita sembah Allah yang Maha Tahu, bisakah kita menyembunyikan dosa dalam hidup ini? Sedangkan yang kita sembah itu Maha Tahu. Itu sebabnya mari saya akan memberikan contoh seperti Daud satu waktu menyimpan dosa. Karena apa? Penguasaan Roh Kudus dalam hidup Daud lah yang menjadi masalah. Coba kita baca 2 Samuel 12. Satu waktu Daud kehilangan kepekaan dalam hidupnya. Saat dia kehilangan kepekaan, maka dia menyimpan dosa.
Dia tidak sadar bahwa Allahnya itu Allah yang maha tahu. Coba kita baca. Satu waktu Daud itu menyimpan dosa. Pertanyaannya, mengapa Daud menyimpan dosa? Kembali, kalau dalam Tawari ini berbicara pintu kemah, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita tahu Allah saya ini Allah yang maha tahu, sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang punya niat menyembunyikan. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang masih menyembunyikan dosa, berarti saudara belum bisa memahami bahwa Allah itu maha tahu. Tetapi kalau Roh Kudus menguasai kita, kita akan menjadi orang yang peka. Coba saya berikan contoh dalam 2 Samuel 12 ini. Waktu Daud itu berbuat salah, maka datanglah, dikatakan, coba kita lihat ayat 5 atau ayat yang ke-1. Saya mau membuktikan bahwa Allah kita Allah yang maha tahu. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ini sudah kalimat menunjukkan bahwa Allah kita maha tahu. Mungkin Nathan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Buktinya Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Daud mengutus Nathan, itu bukti bahwa Allah kita maha tahu. Dan Nathan juga orang yang sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia lakukan, nanti saudara bisa baca secara lengkap di rumah. Tapi karena waktu, saya persingkat. Ketika Nathan itu tahu bahwa Daud ini ada kesalahan yang disimpan, maka ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Karena perumpamaan yang dari Nathan itu, orang kaya mengambil domba orang miskin. Ketika Daud mendengar nasihat Nathan, dia marah. Ketika Daud marah, disitulah membuktikan bahwa kepekaan daripada Daud sudah tidak ada lagi. Padahal ini kalau dipahami dengan baik, Nathan berkata, siapa orang itu? Ya kamu sendiri, Daud. Ini sesuatu yang menjadi pelajaran. Bukan berarti Daud itu tidak mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran. Tetapi kalau kita mengenal kebenaran, perlu Roh Kudus menolong kita supaya kita selalu diingatkan firman Allah. Kalau saudara bersalah kemudian sadar, itu pekerjaan Roh Kudus. Firman yang dipakai nanti untuk menjadi. Jadi firman dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang ingin supaya kita ini hidup sesuai dengan kehendaknya. Di sini waktu kita baca ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah. Ini kelihatan Daud itu sudah tidak peka kepada firman Allah. Banyak kali kita sudah mengerti firman Allah, tetapi tidak ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita bisa menyimpan dosa dalam hidup ini. Karena alasannya kita tidak tahu bahwa Allah itu maha tahu. Kita bersyukur kalau Allah kita Allah yang maha tahu. Itu sangat melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan kehidupan kita. Roh Kudus menolong, firman menolong, nasihat. Sebab kalau Roh Kudus bekerja, seringkali yang dipakai mengingatkan firman. Firman dan Roh Kudus ada kerjasama yang baik, sehingga kemuliaan. Waktu Daud marah, di situ
membuktikan bahwa Daud sudah mulai tidak peka kepada posisi Allah yang Maha Tahu itu. Akhirnya Nathan mengatakan ayat 9, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?" Jadi menghina Tuhan itu cukup dengan berbuat dosa, itu sudah menghina, apalagi sudah mengerti firman Allah. "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah membiarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Ayat 13 kita loncat. "Lalu kata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan di sini kita tahu waktu Daud mengatakan aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati." Jadi Daud sadar. Daud ingat, waduh, ini sesuatu yang betul-betul salah aku. Daud sadar, ini pekerjaan Roh Kudus. Mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Kadang-kadang kita bisa jatuh. Ya syukur-syukur kalau kita yang bersalah bisa sadar, itu syukur-syukur. Ada orang yang tidak bisa sadar karena perbuatan dosa. Karena apa? Tidak ada penolong, yaitu Roh yang suci. Tapi Daud di sini sadar, saya yakin dan percaya ini kerjaan dari kuasa Roh Kudus. Daud bisa sadar lagi. Itu sebabnya kalau saya bacakan 1 Tawarikh pasal yang kedua, pasal yang ke 22 yang sudah kita baca tadi. Mengapa Daud menasihati anaknya? Karena Daud itu punya pengalaman namanya lupa ataupun tidak mengakui bahwa Allah itu Maha Tahu. Itu sebabnya pada sore hari ini, kalau sedikit saya mau bacakan Roma pasal yang ke-8 ayat 27. Tuhan itu Maha Tahu, supaya kita juga rindu dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita boleh menyadari setiap hari Allah kita Maha Tahu. Kalau kita saling mengetahui Allah Maha Tahu, kita akan ada rasa takut bermain-main dengan dosa. Karena risikonya adalah pencabutan perjanjian yang Allah telah berikan kepada kita. Janji Allah apa bisa berubah? Bisa. Kalau kita tidak memelihara, kalau kita tidak menuntut firman, kalau kita tidak tekun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Roma pasal 8 saya mau bacakan lagi ayat ini. Dan kemudian kita masuk pada tiba poin yang terakhir. Tentu saya tidak bisa panjang-panjang karena ini streaming. Biarlah apa yang kita terima pada sore hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita masing-masing. Roma pasal 8 ayat 27 dikatakan, "Dan Allah yang menyelidiki hati." Pada awal Daud dipilih untuk menjadi raja, Allah sudah memesan kepada Samuel, "Janganlah engkau melihat luarnya, tetapi lihatlah hati." Inilah prinsip Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini poin yang ketiga, dan saya akan sampaikan poin yang terakhir dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat, sekarang kita baca ayat yang ke-20.
ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Sulaiman anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi yang keempat, mengapa kita harus dikuasai Roh Kudus? Supaya kita ini jangan takut. Ketakutan tawar hati bisa membuat Sulaiman tidak berani membangun bait Allah itu. Tidak mau mengerjakan bait Allah. Sebab dalam Injil Matius pasal 6 dikatakan, kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa menambah langkah. Ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang dipesan oleh Daud ini dalam ayat 20 dikatakan Daud kepada Sulaiman, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Jadi kita lihat dalam ayat ini jelas, khawatir, takut, itu semua akan menghentikan. Kadang-kadang kita akan menghentikan pekerjaan kita dengan baik oleh sebab takut dan khawatir. Sebab di sini kekhawatiran itu ayat 25, Matius 6 ayat 25, bebas khawatir itu artinya kita harus mempunyai fokus. Apa dikatakan Matius pasal 6 ayat yang ke-25, ayat yang ke-7 dikatakan ayat 6 dan 7. Pesan Tuhan juga Musa kepada Yosua sama, yaitu harus menjaga rasa takut, rasa khawatir. Sebab ada penyelidikan, seringkali kalau kita banyak khawatir, itu penyelidikan banyak kali itu kekhawatiran itu tidak bisa 100% terjadi. Tapi kekhawatiran itu memang sesuatu yang harus, bagaimana caranya kita bisa berhasil. Fokuskanlah kepada apa yang menjadi pesan-pesan Daud kepada Sulaiman. Fokuskanlah jangan kepada ketakutan tadi, tetapi fokuskanlah kepada apa yang sedang menyertai kita. Penting itu, sebab kalau kita fokus kepada, sebab Matius pasal 6 juga dikatakan kekhawatiran itu bisa membuat orang itu tidak fokus pada hal yang terpenting. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Kekhawatiran itu mengalihkan pandangan kita kepada firman Allah, mengalihkan pandangan kita kepada apa yang jauh lebih penting. Tetapi lewat firman Allah sebagai ayat terakhir, sama tunjukkan Yosua pasal yang dalam suasana kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya, biarlah Roh Kudus menolong kita. Mari kita membaca Yosua pasal 1 ayat yang ke-5. Ini pesan Musa kepada Yosua, sama seperti pesannya Daud kepada Sulaiman. Sebab dia berkata, Musa berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan bersumpah kepada nenek moyangmu mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya ayat 7, hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kepada kemanapun engkau pergi. Sama pesannya Musa kepada Yosua dan pesannya Daud. Sebab orang-orang ini punya pengalaman sangat mengasihi Yesus. Nasihatnya sama, Musa, Daud kepada orang-orang yang menggantinya.
sama, pesannya sama. Itu sebabnya marilah tetap bagaimana supaya kita tidak rasa takut dalam pelayanan ini di hari-hari yang semakin gelap ini. Supaya kita tidak takut, maka pesan-pesan dari orang-orang yang sudah dipakai Tuhan ini menjadi bagian kita sekalian. Itulah sebabnya pada malam ini kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Mari dengan kemampuan saya yang seperti ini, tetapi tetap Tuhan akan memberikan suatu kemurahan. Kalau Tuhan sampai hari ini masih memberikan umur panjang, saya bersyukur karena Tuhan masih menolong untuk saya bisa melayani Tuhan. Biarlah kita sekalian saling doa mendoakan bersama umat Tuhan, supaya kita tetap berdiri dalam situasi apapun. Dalam masa-masa yang sukar dan sulit ini, tetap kita mohon supaya kita bisa mampu memfokuskan kepada hal yang jauh lebih penting. Apa itu firman Allah, supaya masuk memberikan kekuatan, sehingga kita punya suatu semangat yang baru dari firman Allah dan Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, sekianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kita menyanyikan pujian terima kasih oh buat keselamatan jiwaku. Terima kasih oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Terima kasih buat kasih sayangmu kepada kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Engkau rindukan kami supaya kami jangan fokus pada ketakutan, tapi fokus kepada apa yang sudah Dia nyatakan melalui Daud, bahwa Allah menyertai. Selama Allah menyertai kita, maka kita akan mampu mengerjakan pekerjaan yang tidak mudah ini, terutama kerohanian kami yang seringkali penuh gangguan dalam hidup kami Tuhan. Tapi Roh Kudus sudah siap menolong kami. Kuatkan kami dalam perjalanan pelayanan kami. Engkau tolong juga supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Inilah hamba-Mu dengan penuh ketidakberdayaan kami bersama Engkau. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya kemurahan terus berlaku dalam kondisi Engkau akan menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.